Oh, berarti di sini tidak diterangkan bahwa dia memang orang berdosa. Memang Masih pendeta bilang gini ya. Hari-hari pendeta hari-hari masuk gereja tidak ada apa. Ma dengar ya Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya mengerti Tuhan anak itu loh. So, itu Bukan setiap orang berseru-seru Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerjaan surga, melainkan mereka melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat? Bagaimana mereka mengadakan banyak mujizat ini mereka? Kevin, mulai juga dari pertama memang ke bawah, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, kita sapa. Leonardo, buka mic-nya. Bro Leonardo, silakan dibuka mic-nya. Pura-pura nggak dengar, pura-pura tidur. Ya, Halo, Leonardo malam, agamanya agamanya apa, Bro? Saya Kristen Protestan. Oke, silakan Bro, boleh menanggapi seluruh statement saya, meluruskan, membantah, atau memberikan edukasi di sini. Kalau bisa buka kamera untuk edukasi, tapi kalau untuk bertanya saja boleh tanpa buka kamera. Kalau Anda bisa menjamin diri Anda tidak menghujat dan tidak debat kusir, saya izinkan bicara panjang kali lebar, asal tidak menghujat dan debat kusir. Tapi kalau sudah menghujat dan debat kusir bikin saya lelah, saya tidak tertarik. Begitu ya Leonardo. Baik, terima kasih Mbak. Mbak, saya ingin bertanya terkait apa nubuat yang dilakukan Nabi Muhammad. Nubuat yang ada di Al-Quran menceritakan tentang kehancuran Romawi dan Persia, dan itu terjadi. Itu salah satunya di Al-Quran. Kehancuran Romawi. Yes, kekalahan Persia dan Romawi yang digambarkan di Al-Quran yang kemudian itu terjadi dalam sejarah. Dan saya mau tanya balik, boleh nggak? Berperang atau Kekalahan. Manusia. Kekalahan ketika mereka berperang itu terjadi. Itu sangat ini sekali ya, sangat ilmiah sekali ya. Ini saya tunjukin kepada Anda ya. Mbak,
Dalam Boleh saya istilah menjawab dulu perang, nggak? menang dan kalah Boleh saya itu- menjawab dulu nggak? Oh, silakan. Nanti Anda menanggapi. Kalau Anda tidak sepakat, Anda kan bertanya, apa nubuatan Nabi Muhammad? Nubuatan itu kan apa yang diceritakan akan terjadi. Lalu saya Salah, menjelaskan, buat apa coba, Mbak? nubuatan Jadi itu dibenar sesuatu yang disampaikan yang akan terjadi. Hari ini Kalau disampaikan, dibenar tapi kejadian. Ya ampun, ya udah, nubuatan menurut kamu apa? Saya ikuti kamu deh. Coba jelaskan dulu, Mbak, nanti yang Ini mau tadi Mbak saya jelasin, sampaikan. kamu potong. Saya tadi jelasin, kamu potong. Nubuatan itu nubuah, penglihatan yang disampaikan oleh para nabi yang akan terjadi, ya, atau disebut dengan ramalan lah. Ramalan kalau datang dari si jahat berarti itu dari setan, dukun-dukun. Tapi kalau dari nabi itu penglihatan dari Tuhan. Apa yang akan terjadi itu sudah diberitahukan oleh para nabi. Nah, Anda kan bertanya, apa nubuatan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu pernah menceritakan bahwa nanti akan ada kejatuhan Persia dan Romawi, dan itu tidak lama kemudian terjadi. Nah, itu salah satu yang ada di Al-Quran. Nah, sekarang saya tanya balik sama Anda, karena tema kita adalah, kalau Anda bertanya tentang Nabi Muhammad, nubuatannya itu tergenapi atau enggak, Anda bisa nggak membuat kesepakatan dengan saya kalau ada seorang Tuhan atau manusia pernyataannya tidak tergenapi, tidak terbukti, bisa nggak kita katakan kalau dia Tuhan atau nabi palsu? Ya, bisa. Oke, bisa. Oke, kalau gitu coba Anda sebutkan kepada saya Matius pasal 23 nomor 15, siapa ahli Taurat orang Farisi yang mengajarkan agamanya menyeberangi lautan dan menjelajah daratan, yang membawa agama baru dan menyesatkan banyak orang dan membuat orang tersebut lebih jahat daripada dia? Menurut Yesus dalam Matius 23 nomor 15, silakan sebutkan namanya. Kalau tidak ada nama orang itu, orang Farisi itu, maka Yesus berdusta. Dia adalah Tuhan palsu. Matius 23 nomor 15. Berisi kecaman keras Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik. Mereka giat mengabarkan ajaran mereka untuk membuat orang menjadi pengikut, namun justru menjadikan pengikut baru itu untuk neraka yang 2 kali lebih jahat dibanding mereka sendiri. Pertanyaannya, Mbak? Baca, jangan dibaca keterangannya, baca ayatnya dong. Kenapa nggak dibaca ayatnya? Dibaca ayatnya, bro. Kalau cuman keterangannya, gimana kamu mau ngerti kalau kamu cuman disusupkan keterangan orang-orang yang kamu anggap sebagai pendeta? Baca kitabnya, Dek. Matius pasal 23 nomor 15. Masa saya harus bacakan? Saya lebih hafal. Kamu Kristen kan, Dek? Coba kamu bacakan ayatnya, apa kata Yesus di situ? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan menjalar dari daratan untuk mendapatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu yang sesudah ia bertobat. Kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Coba kamu sebutkan peristiwa pernah terjadi orang Farisi membawa agama mereka menyeberangi lautan dan menyeberangi daratan, lalu mengajak orang lain ke agama mereka dan membuat orang tersebut lebih jahat daripada mereka. Karena setahu saya ya, Dek, ya, Yahudi itu tidak menyebarkan agamanya kepada orang di luar Yahudi, karena mereka itu agamanya eksklusif. Ya, mereka itu agama berdasar keturunan. Kalau memang ada catatan sejarahnya, ada orang ahli Taurat dan Farisi mengajarkan agamanya kepada orang di luar Yahudi, tunjukin namanya dong, Dek, ya. Kalau nggak ada berarti Yesus bohong, Dek. Dia Tuhan palsu berarti. Itu menurut keputusan kita berdua tadi. Silakan. Tunjukin kisah sejarah ada ahli Taurat atau orang Farisi yang mengajarkan agamanya keluar Yerusalem, menjelajah daratan, menaiki kapal-kapal, lalu membawa agamanya itu dan kemudian mentobatkan orang lain, yang mana orang tersebut ikut agamanya lalu lebih bejat daripada dia. Agama apa itu, Dek? Setahu saya Yahudi itu nggak dipamer-pamerkan ajarannya, nggak diajak-ajak orang lain karena dia eksklusif. Ya, agama Yahudi ini agama keturunan, Dek. Namanya aja Yahudi, keturunan Yehuda. Ya, coba jelaskan kepada saya, siapa satu nama ahli Taurat dan Farisi yang membawa agama baru, yang menyesatkan banyak orang, yang mana pengikutnya lebih bejat di dunia ini kelakuannya dibanding dia? Sebutkan satu nama, Dek. Nah, kalau tidak ada,
berarti kalian mengimani Yesus nabi palsu atau Tuhan palsu. Oh, Tapi tidak. kalau saya, ya udah Karena sebutkan di- namanya. di- Siapa, Dek? Siapa namanya, Dek? Siapa berdasarkan sejarah ada orang Mbak, Farisi di yang zaman membawa. sekarang itu agama menjadi suatu kayak agama itu keyakinan, Mbak, bukan Iya, sebuah siapa namanya? agama itu Iya, sistem. sebutkan. Kalau saya bisa jelaskan ketika Nabi Muhammad mengatakan nanti Persia Romawi, dan itu terjadi dalam fakta sejarah loh. Saya tanya, sebutkan orang-orang ahli Taurat mana waktu Yesus hidup, waktu dia nggak hidup, waktu dia ke surga, setelahnya ribuan tahun kemudian. Mana orang Farisi yang menyebarkan agamanya kemudian ngajak-ngajak orang bertobat? Mana, Dek? Tunjukin datanya, Dek. Ada nggak? Kalau nggak ada, jangan bilang Yesus berbohong dong. Itulah kenapa ada saya. Kalau saya ditanya, saya akan membela kemuliaan nama Yesus. Yesus tidak pernah berbohong. Karena memang ada ahli Taurat atau orang Farisi yang membawa agama baru, lalu kemudian mentobatkan orang tersebut, dan orang-orang yang mengikuti agama ini menjadi orang-orang bejat sepanjang sejarah. Siapa nama orang Farisi ini? Kalau saya pengikut Yesus, saya bisa membela nama Yesus. Kamu gak bisa. Kalau saya bisa, saya akan katakan namanya Paulus. Kenapa? Paulus orang Farisi, membawa agama baru. Karena Kristen adalah agama baru yang muncul di Antioquia di tangan Paulus. Lalu kemudian Paulus menyeberangi lautan, menjelajah daratan, mentaubatkan orang-orang ikut agama Kristen. Setelah orang-orang menjadi Kristen, kamu lihat, inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir 400 tahun, perbudakan ratusan tahun, kolonialisme ratusan tahun, perang salib ratusan tahun, Eropa kemunculan Dark Age. Jadi kalau seandainya kamu mau membela Yesus, jadi Islam dulu. Kalau jadi Kristen, sama aja kamu percaya Yesus berdusta. Nah, jadi coba kalau kamu nggak bisa sebutkan nama orang Farisi yang membawa agama baru, yang mengajarkan agama baru, yang mana pengikutnya lebih bejat daripada dia. Kalau dulu Paulus itu membunuh jemaat Yesus. Dan ternyata 500 tahun orang Katolik membunuhi orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus selama 500 tahun. Perempuan yang dikatakan penyihir dibunuh selama 400 tahun. Budak-budak dijual. Sebentar dulu Jaguar, saya lagi sama Leonardo. Tadi saya tanya kamu diam. Sekarang saya lagi ngobrol sama Leonardo. Hargai Leonardo. Tadi kamu disuruh ngomong diam, pura-pura pingsan. Yaudah kamu cebok dulu sana. Nanti saya mau sama Leonardo dulu. Dasar. Ya nanti kamu. Agama itu dari bahasa Sanskerta. Tidak, agama kacau. Agama secara etimologi adalah tidak kacau. Agama secara terminologi adalah sistem kepercayaan. Nah, maka silakan kamu kan? Mengatur. Jangan lari. Saya lagi nanya. Tadi kamu tanya sama saya, Riva, apa nubuatan Nabi Muhammad yang terjadi? Saya jelaskan. Nabi Muhammad pernah mengatakan, ini saya jelaskan tadi. Jaguar diam dulu. Saya lagi ngomong sama Leonardo. Nih, apabila Kisra Raja Persia binasa, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Dan apabila Kaisar Romawi binasa, maka tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, harta keduanya akan dibelanjakan di jalan Allah. Persia benar-benar runtuh pada masa Khulafaur Rasyidin. Wilayah Romawi Timur Bizantium, kemudian juga kehilangan Syam, Mesir, dan wilayah besar lainnya. Ini terbukti Nabi saya jujur, tidak berdusta. Tapi ketika Yesus berkata dalam Matius pasal 23 nomor 15, bahwa celakalah kalian Farisi, celakalah kalian ahli Taurat, menyeberangi lautan, menyeberangi daratan, membawa agama baru, mentobatkan orang ikut agama kalian, dan ternyata pengikut kalian lebih jahat daripada kalian. Kalau tidak ada orang Farisi yang menyebarkan agamanya keluar dari Yerusalem, berarti Yesus pendusta. Maka kalian harus berani menyebutkan siapa nama Farisi yang mengajarkan agama baru keluar Yerusalem. Sebutkan namanya. Orang Farisi, ahli Taurat dia, membawa agama baru dia, yang mana pengikutnya bejat kelakuannya sepanjang sejarah peradaban, merusak peradaban. Sebutkan. Gitu. Silakan dijawab Leonardo dan Jaguar. Nah,
Oke, karena adik-adikku sudah Maksudnya terdiam. membawa agama, bukan membawa agama, tapi kita mengikuti Yesus. Siapa bilang Yesus tidak membawa agama? Kamu ini. Memang Yesus nggak membawa agama. Yesus Tapi kita membawa mengikuti agama. Nggak Nih, ada. kalau kehidupan keberagamaanmu tidak Di lebih mana? benar daripada orang Yahudi, Di kamu mana? tidak. Bentar, ini ayatnya. Di mana ayatnya? Kalau Yesus membawa Iya, agama nggak ada. sabar. Aduh, kabur Leonardo gara-gara kamu jaguar. Nggak ada. Ini saya tunjukin jaguar. Nih, Mana HP Mama Chan? Di mana Yesus membawa agama sabar Kristen? ya Nggak Allah ada. Robbi. Membawa agama Kristen Tapi tidak. manusia yang mengikut dia. Memang Yesus tidak membawa agama Kristen, dekku. Dalam Matius pasal ke-5 nomor 20. Sabarlah jaguar. Dikasih Tapi ayat. kenapa kamu bilang tadi Yesus membawa agama? Ini saya So, bawa aku mau tanya dalilnya. itu. Baca Matius pasal 5 nomor 20. Matius pasal 5 ayat 20. Gara-gara kamu Leonardo jadi turun deh. Leonardo naik lagi aja dek ya. Santai dek. Kita di sini nggak saling serang kok dek. Kalau Uni salah kamu bisa luruskan ya. Leonardo, kamu pelajari kitab kamu ya. Cari tahu siapa yang dimaksud Yesus dalam Matius 23 nomor 15 ya dek. Uni yakin kamu masih menonton. Adekku. Matius ayat 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuh. Kamu ini. Kamu mau bilang Kristen itu bukan agama? Iya, memang. Sekte. Yesus membawa agama karena Yesus mengajarkan kepada muridnya, kalau kehidupan keberagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat, kamu nggak masuk surga. Maka Yesus di situ menegaskan bahwa murid-muridnya itu beragama. Kamu ini Iya, keras ahli kepala. Taurat emangnya Loh, kok ahli kitabnya Taurat? Yesus itu bicara sama siapa? Perjanjian lama. Tapi kan Ini kita Yesus- membawa apa? Ini Yesus Perjanjian ngomong sama lama, siapa? kitab Taurat. Ini Yesus ngomong Iya, sama maksudnya- siapa? Maksudnya orang Kristen bawa Taurat nggak? Kok orang Kristen bawa Taurat? Taurat itu untuk orang Yahudi. Gimana sih, Dek? Iya, tapi kitabnya orang Kristen bawa Taurat nggak sekarang? Kalian tuh nggak jelas kitabnya yang mana. Emang kalian punya kitab? Yang punya kitab. Emang Yang kamu punya kitab. Ya udah, kitab kamu namanya apa, Dek? Alkitab. Di situ Alkitab ada itu Perjanjian bahasa Lama, Arab, Perjanjian Dek. Baru. Alkitab itu bahasa Arab dari kata-kata sang kitab. Aduh, Iya. kamu ini, ya Allah. Gini loh, Iya, jangan maksud- bahas. Kita tadi tidak bahas kitab, kita tadi bahas agama. Ini kan tertulis. Kamu bilang Yesus tidak membawa agama, tapi Yesus mengajarkan beragama. Nih, Matius pasal 5:20, kenapa kamu ingkari? Inilah kenapa Yesus berkata, Iya, percuma kalian beribadah kepadaku. Ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia. Enggak pernah kau ngikutin ajaran Yesus, Dek. Tuh, Yesus mengajarkan beragama, kamu Di nggak mana? beragama. Tuh, Matius Di 5:20. mana yang orang Kristen tidak mengikuti? Aku Oke, bertanya. saya tanya sama kamu. Kecuali orang Islam yang Oke, mengikuti. saya tanya sama kamu. Apa ajaran Yesus yang betul-betul kamu ikuti? Mengikuti Eh, yang ajaran Yesus, hmm. kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Ada nggak orang Islam begitu? Bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Dia mengasihi, jangan membenci. Salah. Justru kamu disuruh membenci dirimu dan keluargamu. Lukas 14:26 kamu baca sekarang. Aduh. Iya. Kamu baca Lukas 14 nomor 26. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Lukas Di- 16 ayat 26 itu bukan kita. Bukan Maksudnya 16, begini. 14. Lukas pasal 14 Iya. nomor 26. Baca dulu, jangan dijelasin. Iya, Baca Lukas dulu baru 14 dijelasin. ayat 26 itu Baca dulu baru jelasin. Ada maksudnya. Dibaca dulu baru jelasin. Ya ampun, malu. Lukas Baca berapa? kitabnya sendiri. Pasal 14 nomor 26.
Nanti saya kasih kamu apa yang dimaksud dengan kasih karunia menurut Tuhanmu. Coba kamu lakukan itu kepada dirimu dan kepada orang lain biar nggak dikeplak Lukas kepalamu. 14. Cok, diam dulu. Ya, Lukas 14 ayat Lukas pasal 26. 14 nomor 26. Baca yang kuat. Jika seorang datang kepada aku dan yang datang membenci bapaknya, Jangan diganti ibunya, ayatnya. Kamu kok mengganti kitab, diganti sama dia loh. Emang kurang ajar orang Kristen ini, kitabnya aja dipelintir loh. bukan mengganti ayat. Coba kamu buka, coba kamu baca lagi. Ya ampun. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan yang membenci kepada bapaknya, Aduh, ibunya, diganti, dihilangkan kata tidak istrinya, membencinya guys. anak saudaranya, Inilah kenapa saya laki-laki bilang dan orang Kristen itu penipu teman-teman ya. Di depan kita ditipuinya kita hidup-hidup. Coba pasal kamu buka. Nggak gitu bunyinya hantu. Ini Iya, memang coba terang-terangan kamu buka. menipu nih. Iya, Ini coba betul-betul kamu buka. penipu ini saudara kita Kristen ini, ya Iya, coba kamu buka. ampun. Parah ini orang Coba Kristen kamu ini. buka. Berani-beraninya dia menipu. Kamu kasih lihat di layar ya. Iyalah ini. Nih coba kamu baca nih. 26. Berapa tadi? Lukas 14 ayat 26. Itu 28. Oh, betul enggak? Ini Kata-kataku tadi. 26. Ini Iya, 26 coba ya baca. ampun. Iya, Jikalau betul seorang enggak datang kata-kataku tadi? kepadaku, Apa yang salah? salah. Di situ tertulisnya, jikalau seorang datang kepadaku dan dia Iya, tidak betul, membenci, kata-kataku kamu begitu bilang tadi. apa? Enggak, kamu bilang begini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia membenci bapaknya, kamu menghilangkan kata tidak. Apa? Enggak ada aku bilang tidak. Kamu menghilangkan kata tidaknya. Untung kami ini bukan orang bego bisa dibodoh-bodohi. Tidak, Waduh. ada kata tidak enggak situ? Ada? Ada kata tidak? Ada? Nah, itu. Iya, memang betul. Ya udah, apa? Coba baca yang punya saya ini. Oh, jika seorang datang, biar aku datang, aku baca di sini supaya sama dengan situ. Yang berbunyi, jikalau seorang datang kepadaku yang dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, dan anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri tidak dapat menjadi muridku. Sama enggak? Berarti enggak, Apa tadi yang kamu pantas itu? tadi kamu rubah, tadi kamu hilangkan kata tidaknya. Kami yang nonton itu di bawah Ada banyak kata tidak loh. enggak situ? Ada. Aku tanya, ada kata Ada. tidak enggak situ? Ada. Oh, itu kenapa dirubah? Nggak ada Tadi dirubah kamu situ. tidak pakai kata tidak. Tadi kamu bilang jikalau seorang datang kepadaku dan ia membenci bapaknya, kamu Tadi merubah. katanya enggak. Tadi katanya enggak ada pakai kata tidak. Ini Waduh, pakai kata tidak. kamu yang menghilangkan kata tidak. Ya ampun, begini Kristen ini demi kemuliaan Tuhan berdusta dalam segala hal. Parah ini. Nggak Orang seperti ini ada. nggak akan bisa. Orang seperti ini Kamu teman-teman. itu yang membohongi Wallahi, dirimu sendiri. dengar ya. Orang seperti ini wallahi tidak akan pernah betul-betul beriman kepada Tuhan yang benar, karena bahkan kitabnya sendiri dia bohongi. Jelas kita mendengar semuanya. Nggak ada. Para netizen semua mendengarkan kamu menghilangkan kata tidak. Iya, Makanya karena saya kasih pendukungmu tahu. itu menunjang perkataanmu. Karena Gini saling loh, bohong. Jaguar. Kalau kami di sini Karena berdusta, orang kalau Kristen nggak ada. dengar ya, Nggak ada dengar baik-baik. nggak ada Kalau saya diajarkan berdusta, berbohong. orang yang akan Karena menyebarkan orang Islam video itu diajarkan berbohong Siapa boleh bilang? 3 hal. Siapa bilang? Yesus juga berbohong kok. Saya akan tunjukin Di nih. mana? Nih, Di mana? ketika Yesus berkata, "Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus." Coba baca ayatnya, saya tunjukin ya. Nih, Baru sabar kau. Sabar kau, jangan kabur-kabur. nah, ada kalau saya kabur. Ini orang memang sudah telak menghina kitabnya sendiri. Diganti sama dia. Terkutuklah yang telah menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Nggak ada, Lukas aku pasal mau- 2 Lukas Tuhan pasal yang 20. mendengarkan Udah biar sama aja saya. netizen yang menonton sudah. Orang udah tahu siapa kau. Injil kitab Lukas pasal 23. Bukan itu ya, ini nih. Bentar ya. Kita lihat. Cuma Sabar dulu. Biar kau baca sendiri kitabmu. Biar kami tahu bagaimana kalian membaca kitab kalian, menipu kami. Ya. Baca dalam Lukas pasal 23 nomor 43. Silakan. berapa? Berhentilah berdusta, Dek. Jujurlah kalau membaca kitabmu itu ya, Dek. Buat apa kau berbohong?
Kami bukan orang yang bisa Tidak berbohong dibohongi kita. loh. Orang Kristen Ini di live kan. diajarkan berbohong. Kecuali orang Mana Muslim ada? Saya bisa diajarkan. menunjukkan bahwa Tuhanmu menyelamatkan orang pendusta. Ini sabar, Tuhanmu sendiri berbohong. Bahkan Di- Roma pasal 3 di mana? nomor 7, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Itu ajaran Paulus tentang Dengar. berdusta. Lukas 23 Tunggu. nomor 40. Baca dulu ayat itu. Lukas pasal 23 nomor 43. Lukas berapa? 23 nomor 43. 23 ayat 24. 43. Telingamu aja membohongi dirimu loh. 43 ayat 24 gitu. Inilah telinganya aja berbohong sama dirinya sendiri. Lukas pasal 23. Astagfirullahaladzim, gimana mau benar orang ini? Ayat 43. Ayat 43. Iya. Kasih jelas orangmu ini, soalnya putus-putus ini kalau di jaringan. Jangan kamu bilang berdosa saya. Telingamu yang berbohong. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-samaku di dalam Firdaus. Oke, pertanyaannya. Itu. Hari itu Yesus mati masuk surga atau masuk ke alam maut? Alam maut. Berarti benar nggak dia ke Firdaus hari itu? Iya, hari itu juga dia ke Firdaus. Mana dalilnya dia ke Firdaus hari itu? Oke, tunggu aku cari ya. Cari. Aku bayar 1 juta kalau jumpa. Hari itu ya. Dia Jong. 43 hari kemudian baru dia pergi ke rumah bapakmu. Bapaknya. Bunda Gembala mau diakal-akali sama anak domba ini. 7 tahun aku ubek-ubek kitab kalian. Sabar ya. Ya, sabar ya. Soalnya Ya, ibuku saya ini. sabar. Naikkan Bang Milo. Oke, siap Bang Milo. Bang Milo masih. Tunggu, ibuku ini menjelaskan bagaimana, Mak. Minta dulu sama mamanya dulu. Assalamualaikum Bang Milo. Waalaikumsalam. Sebenarnya gini je, saya nak bagi dia dengar balik suara dia tadi. Oke, Jaguar, Bentar. kamu dengarkan tadi kebohongan kamu ya. Silakan Bang Milo. Bentar. Okey, dengar tak? Baca yang kuat. Jika seorang datang kepada aku dan yang datang membenci bapaknya, Jangan diganti ayatnya. Dia datang membenci bapaknya. Tulis Dihilangkannya. dia tidak membenci, tapi kamu kata dia datang membenci. Dengar lagi sekali ya. Sebentar. Ya, Lukas pasal 14 Baca yang kuat. Jika seorang datang kepada aku dan yang datang membenci bapaknya, Jangan diganti ayatnya. Lagi. Kamu kok Dengar lagi. baca yang kuat. Sekali lagi. jika seorang datang kepada aku dan yang datang membenci bapaknya, Jangan diganti ayatnya. Kamu kok mengganti, kita diganti sama dia loh. Masih baik ada rakaman. Kalau tak ada rakaman mesti tak mengaku tu. Okey, terus sambung. Iya Bang Milo. Standby aja Bang. Masya Allah ya. Inilah kenapa teknologi mensupport kebenaran Islam. Ketika saudara kita Jaguar tidak mau mengakui kalau dia telah menghilangkan kata-kata dalam kitab sucinya, ada teknologi yang membantu rekaman suaranya kedengaran kembali. Oh yaudah, Jaguar silakan suruh mamanya menjelaskan tentang Lukas pasal 23 nomor 43. Ya, berubah ya Dek ya. Dalam Islam itu kami boleh berdusta dalam 3 hal Dek. Yaitu ketika kami sedang dianiaya atau dizolimin, menyelamatkan saudara kami dalam perang, dan menyelamatkan rumah tangga saudara kami atau rumah tangga kami. Enggak dalam segala hal berdusta Dek. Ini baca Bible-nya aja berdusta. Gimana mau bener Dek? Ketika kitab kalian saja sudah kalian pelintir, gimana kalian menyebarkan kebenaran di depan publik, saudaraku Jaguar? Coba Jaguar. Tapi Bang Milo justru dengan seperti itu dia tahu kalau itu ndak betul Bang ayatnya. Paham nggak Bang? Faham. Artinya dia tahu kalau itu ndak mungkin begitu. Makanya dia rubah kata tidak itu. Karena dia itu tahu. merugikan dia. Iya, exactly. Itu dia. Artinya dia sebenarnya paham mana yang benar, mana yang tidak. Tapi dia masih mengingkari kebenaran itu. Itulah kenapa dia digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafir. Tapi kalau dia bertobat, maka dia menjadi orang yang beriman kepada kebenaran. Tapi kalau dia tetap mengingkari kebenaran itu, maka dia adalah khalidina fiha abadan, finnar khalidina fiha abadan.
Semoga dia dapat ilmu pengetahuan di sini, sehingga ketika dia masuk di Komal ini, dia bisa mendapatkan informasi yang adalah ilmu. Jaguar, saya tidak benci sama kamu. Saya tidak kenal kamu, kamu tidak kenal saya. Saya tidak benci Kristen, nggak ada gunanya saya benci Kristen. Toh negara Indonesia mengizinkan bahwa Kristen itu dianut di Indonesia. Buat apa saya membenci orang Kristen? Justru dengan kehadiran orang Kristen, saya diizinkan memiliki ladang dakwah. Saya senang dengan kehadiran kalian. Tapi Jaguar, percayalah, kalau kamu sendiri sudah berbohong dengan kitabmu, bagaimana mungkin kamu berada di kebenaran? Sedangkan ketika kitabmu saja benar, pemahamannya keliru, kamu bisa masuk neraka. Apalagi kalau kitabnya aja yang udah salah. Ya Jaguar ya, saya mengajak kamu bukan untuk ke Islam dulu, karena kamu belum mampu ke dalam Islam, memahami literasi Islam. Tapi saya mengajak kamu untuk jujur dulu kepada diri sendiri, jujur kepada kitabmu, dan jangan mempelintir sama sekali kitabmu. Jujurlah kepada dirimu, maka kamu bisa jujur kepada orang lain. Bagaimana mungkin kamu bisa jujur kepada kami? Kepada dirimu sendiri aja kamu berbohong. Ya Jaguar ya, saya tahu kamu mendengarkan ini. Saya tahu kamu berpikir. Saya tahu kamu terguncang. Saya tahu kamu terganggu dalam iman. Aku lagi bantah-bantah sama ibuku ini. Tuh sabar. Ya oke, silakan. Sabar ya Jaguar ya. Memang menerima kebenaran itu pahit dek. Tapi kebenaran itu seperti obat. Obat itu pahit tapi menyembuhkan. Semoga kamu berpikir ya adikku ya, adikku sayang ya. Karena saya nggak ada kebencian sama kamu. Ya, semoga kamu diberikan oleh Allah hidayah. Semoga kamu dan keluarga kamu diberikan hidayah. Dengan masuknya kamu diizinkan Allah ke room Yonatan Nandar ini, kamu bisa rajin baca Bible dan menemukan kebenaran. Mungkin bukan dari Al-Quran dulu, tapi kamu temukan dulu kebenaran menurut perkataan Yesus. Ya, Jaguar ya, semangat ya. Kita tidak menzolimi dia teman-teman. Kita tidak merendahkan dia. Kita tidak distakan dia ya. Karena bagaimanapun juga dia berhak mendapatkan ilmu Islam. Karena kehendak Allah dia lahir dari rahim seorang Nasrani. Maka ketika dia mulai berpikir, dia terganggu dengan diskusi ini. Namun kemudian dia mendapatkan pengetahuan yang selama ini tidak diajarkan oleh gereja. Terkait Lukas 23 nomor 43. Dan Lukas 14 nomor 26. Semoga Allah memudahkan kamu dalam proses belajar mengajar. Pakai akal sehatmu adekku, rasionalmu dipakai. Jangan bertentangan dengan hati nurani dan juga akal sehat. Insya Allah kamu akan benar. Kamu akan dituntun ke jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Oke, jadi teman-teman, terkadang diskusi lintas agama ini kita menyalahpahaminya. Orang-orang seperti Jaguar ini kalau dia ngamuk di awal itu sebenarnya normal, karena dia sudah disondingkan dari kecil bahwa Bible itu adalah firman ilahi dan Yesus adalah Tuhan. Jadi ketika kebenaran dalam mindset dia dikritisi oleh orang yang di luar agamanya, maka normal dia marah. Biarkan dia kemarahannya sehari, 2 hari, 3 kali. Kalau nggak berubah kayak si Erik, ya udah kita campak ke laut. Tapi kalau dia masih berdiskusi dengan orang tuanya, dan mudah-mudahan nanti dia dengan pendeta. Jaguar, lebih bagus tanya sama pendeta dek. Ya, tanya sama pendeta. Lukas pasal 23 nomor 43. Apakah Yesus hari itu di Firdaus? Begitu. Saya ada rasa tidak tega sebenarnya. Tunggu. Saya lagi berdebatan sama orang tua. Sabar ya. Iya. Boleh. Di mute aja dulu dek, nggak apa-apa. Jangan berantem sama ibunya ya dek ya. Yang sopan tanya sama orang tua. Tanya Silakan baik-baik Bang Bilo, mungkin ada yang pertama. Tanya bagus-bagus aja sama mamahnya. Satu pertama, Abang Jaguar, saya tidak berniat untuk memalukan. Cuma kerana tadi abang seolah-olah menunjukkan macam Uni yang menipu, maka saya perlu tunjukkan yang benar tu siapa. Itu utama. Dan saya takkan ulang lagi lah. Ada yang kawan-kawan di bawah ni minta ni, Bang Milo putar terus. Enggak. Jangan. Janganlah. Kita tunjukkan sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Supaya dan kita tahu kok bahwa Jaguar ini bukan orang yang ngotot ya bang ya dengan kesalahannya. Buktinya dia bilang dia lagi ngobrol sama orang tuanya.
Jadi kita hargai kok. Terlepas dia menolak Islam, menolak kebenaran yang kita sampaikan, nggak masalah kan Bang? Di sini kan kita tidak memaksa mereka masuk Islam, tapi mengajak mereka berpikir. Kalau Perintah kita kami salah, adalah kami diperintahkan untuk mengajak, bukan untuk memaksa atau memastikan. Tidak, mengajak aja. Itu aja perintah. mengajak. Bukan. Jaguar belum bisa saya ajak ke Islam karena Jaguar harus dibersihkan dulu doktrinnya. Yang bisa saya ajak ke Islam adalah orang-orang yang doktrinnya sudah terkikis. Saya baru mengajak Jaguar untuk berpikir dulu. Kalau Jaguar sudah mulai berpikir, itu sudah berhasil tugas saya. Nanti setelah Jaguar berpikir, Jaguar baru saya ajak ke Islam, baru saya kasih perbandingan Islam. Ini loh agama Islam. Gitu. Ya, subhanallah ya. Semangat Jaguar ya. Jangan berantem sama mamahnya, nggak boleh. Oke, ini ada lagi yang mau naik. Saya batuknya parah banget Mami, tapi lama Sama. durasi batuk itu. Sama-sama. Sekarang ini dia lagi batuk. Jangan ketawa. Jangan ketawa nanti memicu batuk. Jangan teriak nanti memicu batuk. Jangan makan yang manis nanti picu batuk. Ini saya bawa. Mbak Milo ini kehilangan ini tak? Ya nggak apa-apa, ambil aja. Aduh ya Allah, Mbak Milo menularkan penyakit. Enggak lah, memang namanya cuaca ya kan. Lagi sekarang di Malaysia ni sebenarnya sedang ketularan TB ni. Tuberculosis. Sedang mana rata-rata semua berjangkit di sekolah-sekolah dan sebagainya. Begitulah Ya, kita yang ada di Malaysia. satu. Agamanya apa? Malam Dengar Pak, tak? Ya, salam. mau nanya agama atau Tuhan Islam tuh sama nggak dengan Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub gitu? Sudah kami. Sama dek. Tuhannya Nabi Berarti- Ibrahim. Sebentar, saya Elohim. jawab sedikit ya. Pakai Elohim itu Elohim itu jamak dari kata Eloah adikku. Elohim itu sama dengan God, Tuhan, dewa. Sama artinya itu. Sama dengan bahasa Arabnya ilah. Jadi Elohim itu adalah gelar untuk yang dituhankan. Elohim itu ada kata im. Dalam kaidah bahasa Ibrani, kata im di belakang itu jamak, bukan berarti Tuhannya banyak, tapi merujuk kepada jamak pengagungan atau jamak apa namanya, plural of majesty. Nah, jadi apakah Tuhannya Nabi Ibrahim dengan Tuhannya umat Islam sama? Ya. Satu ciri Tuhannya Abraham dengan Tuhannya umat Islam yang tidak bisa dibantah adalah bukan manusia. Gitu. Silakan. Apa yang mau ditanggapi? Tapi di Kristen juga kayak gitu, mengklaim kalau Tuhannya Kristen ya sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak, Musa, semuanya nabi-nabi yang terdahulu. Mari kita uji. Saya mau tanya sama Adinda, namanya siapa, Dek? Risma. Oke. Kita jawab jujur-jujuran ya, Risma. Tadi agamanya apa, Ismail? Agamanya apa, Risma? Kristen. Oh, Kristen. Oke. Tuhan Risma manusia, roh, atau apa? Ya roh. Roh. Oke. Tuhannya Abraham itu bukan roh, tapi Tuhan. Karena kalau penyembah roh itu namanya maksud saya roh animisme. karena nggak kelihatan gitu. Oke. Ruah dalam bahasa Ibrani artinya adalah angin. Dalam bahasa Ibrani. Tapi makna lainnya boleh dikatakan sebagai spirit. Tuhannya Abraham itu bukan roh. Tuhannya Abraham itu bukan spirit, tapi Tuhan. Roh, maksud saya roh di sini adalah roh suci, roh kudus, roh. Tapi yang nggak kelihatan. Nah,
Abraham tidak pernah menyembah Roh Kudus, Dek. Abraham itu penyembah Tuhan yang esa, satu-satunya Tuhan, bukan Tuhan Tritunggal. Iya, emang satu, iya. Oke, kamu percaya Tuhan itu esa? Lobet lagi. Coba sambil dicas nggak apa-apa. Sambil dicas saja. Jaguar kalau sudah bisa tanya ke Uni, silahkan tanya ke Uni. Jangan berantem sama mamahnya ya. Jangan malam-malam berantem sama mamanya loh, nggak bagus ya Dek ya. Baik-baik aja sama mamanya ya, nanyanya bagus-bagus aja. Sambil dicas aja dulu, nanti kalau udah agak penuh baru ngomong nggak apa-apa. Halo, Amira, garasi Amira ya. Garage Amir. Garage. Halo Garage. Oke. Nah, jadi begini. Al-Quran menegaskan bahwa Abraham bukanlah Kristen, bukanlah Yahudi, bukan Nasrani. Tapi dia adalah orang yang lurus, penyembah satu Tuhan, Tuhan satu-satunya yang esa. Itu ditegaskan dalam Al-Quran. Mari kita uji. Apakah pernah ada gambaran bahwa Nabi Ibrahim atau Abraham itu menyembah kepada Tuhan Tritunggal? Silakan saja. Apakah pernah Abraham memperkenalkan Tuhan itu adalah Roh Kudus? Silakan saja bawa datanya. Orang Yahudi mana yang pernah mengatakan bahwa Bapa kami Abraham menyembah kepada roh? Siapa yang lebih mengerti ajaran Abraham dibandingkan kita bertiga? Yahudi sebagai pemilik kitab Tanakh menurut mereka, kalian yang mendompleng kitab mereka. Oke, kami kalian tepis. Anggap kalian tidak percaya kepada kami. Tapi antara kalian dengan Yahudi, mana yang lebih benar pandangannya terkait Abraham? Maka kalian harus bisa menjawab, siapa di antara rabi-rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Abraham itu pernah menyembah roh? Siapa di antara rabi-rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Abraham itu pernah menyembah manusia? Siapa dan di mana dan kapan orang Yahudi pernah mengatakan bahwa Nabi Musa, Nabi Abraham mengenalkan Tuhan kepada mereka itu berbentuk roh, berbentuk orang? Tunjukin datanya. Kalau tidak ada, jangan mengklaim. Artinya klaim kalian telah gagal. Nah, kalau saya mengatakan bahwa Tuhannya Abraham adalah Tuhan, apakah dia, bagaimana dia? Laisa kamitslihi syai'un. Dan itu juga ada banyak di dalam kitab kalian. Sebelum aku, sesudah aku tidak ada ilah lain yang dibentuk. Jadi Tuhan itu tidak berbentuk seperti yang kita pahami. Tuhan itu ya bentuknya sendiri, bukan bentuk seperti apa yang kita lihat di alam semesta ini. Karena belum ada yang bisa melihat Tuhan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita sama-sama mengklaim, kita uji saja mana klaimnya yang paling, ya bukan yang paling benar ya. Mana klaimnya yang benar? Mana klaimnya yang terbantahkan? Kalau sudah terbukti klaimnya terbantahkan, berhenti percaya kepada sesuatu yang sudah hancur. Dan jangan menolak kebenaran yang tak tertolak. Kalau kebenaran kalian tolak, kalian yang sesat, kami yang benar. Nah, seperti itu. Dalam Bible, Abraham tidak pernah memperkenalkan Tuhan itu dalam rupa roh, angin, wujud manusia. Ada istilah dalam Keyahudian namanya Shekinah. Itu kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak pernah dalam Yahudi itu berteofani. Ya, teofani itu istilah paganisme orang Romawi, yaitu Tuhan menjelmakan diri seperti Zeus, Hercules. Tidak ada orang Yahudi mengimani bahwa Tuhan mereka berteofani. Teofani tidak ada. Ya, dipahamin seperti itu. Oh, Bunda Eli ini Muslim kayaknya. Assalamualaikum Bunda Eli. Salah pencet ya. Tap-tap layar. Oke, saya turunkan ya, Bun. Jaguar gimana, Dek? Jangan-jangan udah diusir mamahnya lagi dia nih. Apa, Mak? Ada dengar itu ya. Bagaimana? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi begini. Itu baca terus. Jangan sampai situ, sampai 23 dia. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat dan hamba-Mu yang pada waktu itulah aku berseru kepada Bukan berseru, berterus terang. kepada mereka, aku berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyala daripada aku kamu sekalian pembuat Ya, yang Tuhan bilang itu nyala pereku yang menyebut nama Tuhan. Malah Betul nggak? Bukan orang jahat, tapi dia Tuhan kan mengakui Tuhan Yesus. Dan aku dapat dengar bilang ini, biar Ngana mengakui Tuhan Yesus, Ngana Kristen yang memang kita orang mengakui Tuhan Yesus, tapi Ngana perbuatan sehari-hari itu tidak memungkinkan. Ngana sama dengan orang Islam. Kalau nggak mengakui, kenapa panggil Tuhan? Ya, maksudnya kan di situ di penjelasan kan mengakui Tuhan itu. Iyo, kita sudah terangkan tadi. Biarpun agama Kristen, kalau Ngana biarpun Tuhan apa segala macam, Ngana bilang oh Tuhan Yesus mujizat, tapi Ngana karakter hari-hari begini, Ngana sifat hari-hari begini, Ngana bukan Kristen. Maksudnya memang orang Kristen diselamatkan dengan kelakuan baik. Kevin, Kristen itu lihat jangan contohnya Islam pun ada DP berkat pada orang, Kristen pun ada berkat. Jadi dua-dua itu dia ada berkat semua. Karena apa? Ada Islam itu dia yang apa Bukan itu. Tapi Kristen, Kevin, coba lihat. Coba lihat kita baca ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukanlah setiap orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke jalan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru, Tuhan. Men orang itu berseru, Tuhan Yesus, Tuhan. Nah, bukanlah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Apa Tuhan Yesus bilang? Pada waktu itu aku akan berterang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal mereka. Hanyalah daripadaku. Itulah. Enggak berbuat kejahatan, situ tertulis. Memang yang berbuat, itu ke perumpamaan, Kevin. Karena itu dia mesti harus ini perumpamaan ini. Oh, berarti orang ini berbuat jahat. Kenapa Tuhan jangan anu? Ini yang dijelaskan semua. Itu cuma perumpamaan. Jangan bilang, oh, mana mungkin orang itu dia berbuat baik kalau Tuhan Yesus yang terima penuh. Tetap orang berbuat yang kejahatan di situ. Ada kejahatan di situ dia orang buat. Akhirnya Tuhan Yesus tidak mengenal mereka, tidak mau menerima. Memang di sini ya bilang oh orang itu berbuat jahat apa, tapi ini adalah perumpamaan. Ngana sobat boleh teka-teki sini. Siapa kan Tuhan Yesus ini mau mengenali pada orang? Siapa Tuhan Yesus bilang begitu? Yang Tuhan Yesus mengenali karena doang sebut Tuhan itu. Tapi tertulis di Alkitab ini. Itu Alkitab ini memperumpamaan pada orang. Jadi orang mesti jeli sama dengan perumpamaan ini. Maksudnya Alkitab perumpamaan? Alkitab ini dia memperumpamakan begini. Orang kok nyata catat semua. Kalau nana catat semua tentu ada Alkitab dulu itu dia semua tercatat. Ini kok cuma ada ambil yang DP singkat. Jadi orang maksudnya Kristen menjelma dan oh begitu dan siapa Tuhan Yesus sampai orang oh kita sudah pemujizat sama dengan kita. Mama bilang oh kita ketua ibu, kita buat jaga ibadah ibu, kita jaga ibadah gereja. Siapa Tuhan hanya kasih apa kita? Karena apa? Karena mama berdiri ini Jaguar jadi uni. walaupun mama ketua ibu, walaupun mama jaga terus masuk gereja, tapi itu tidak dapat menjamin keselamatan. Tapi orang perbuatan yang orang yang apa ini itu yang menjamin orang masuk surga. Umpamanya mama pergi masuk gereja, mama ketua ibu. Kalau mama tukang pencuri, mama tukang batikam, mama tukang semua, tukang gosip segala macam, apa yang masuk surga? Maksudnya di
Penjelasan itu Itu, no kan kau mengerti, cuma mama bilang ini. bukan orang berbuat jahat di situ. Mama yang mengerti, mama bilang, ini tidak diterangkan sama sekali. Tuh hari buku Alkitab bahasa dia terangkan semua. Berarti salah Alkitab ini. Bukan salah, ini disingkatkan cuma singkat. Tapi orang ini agama Kristen, orang yang menjerma Singkat. perumpamaan. Berarti yang betul. Betul ini. Tapi orang karena orang kan tahu wawasan. Oh, berarti orang ini berbuat dosa. Sama dengan orang bagi. Oh, mana mungkin Tuhan Yesus ini orang berbuat baik mujizat apa? Kenapa Tuhan yang terima pada orang? Karena apa? Memang dorang- Maksudnya ada kitab selain Alkitab? ada tuh hari kitab dulu. Dulu. Besar dia, jadi menerangkan semua. Tapi sekarang ini cuma ya begitulah cuma. Ada itu bahasa Indonesia, ada bahasa daerah. Itu Alkitab itu besar itu dia. Maksudnya ada. Mana yang betul Alkitab sekarang dan Betul ini semua. Ini kok cuma ada apa ada. Jadi orang Kristen orang tahu ada pikiran. Oh, siapa kan ini orangnya dia kong so jadi mujizat so bilang Tuhan siapa dia nama so surga. Oh, berarti di sini tidak diterangkan bahwa dia memang orang berdosa. Memang masih pendeta bilang gini ya. Hari-hari pendeta hari-hari masuk gereja tidak ada apa. dengar ya Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya mengerti Tuhan anak itu no. So, itu Bukan setiap orang berseru-seru debat. Tuhan akan masuk ke dalam kerjaan surga melainkan mereka melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat? Bagaimana mereka mengadakan banyak mujizat ini mereka? Kevin, mulai juga dari pertama ngana memang kebawa tapi mereka ndak 100% melakukan kehendak Tuhan, akhirnya dorang masuk neraka. Dah 100%. Memang dorang Tuhan kasih karunia pada orang mujizat. Mujizat itu karunia dari Tuhan, bukan dorang ke apa. Kadang-kadang begini. Karena dorang berbuat mujizat, dorang ada kesombongan sudah di situ. Tuhan pasti lantaran Tuhan Yesus, Tuhan mujizat. Seakan-akan orang ini memang jago di situ. Tuhan paling pasti itu. Dengar itu dia. Kalau kata Tuhan itu apa? Tuhan Yesus. Begini kok. Kenapa Tuhan melarang dia Tuhan? Dengar kok Ngana. Ketika Tuhan Yesus mendatangkan mujizat pada dia itu dia, seakan-akan DP mujizat itu dia salah melangkah. Akhirnya apa? Setiap ada apa Tuhan Yesus. Dia ada kesombongan Karena apa? Padahal itu karunia dari Tuhan ada kasih pada dia kasih mujizat. Tapi dia kesombongan ada. Akhirnya ada apa sedikit Tuhan Yesus. Allah Bapa. Oh darah Yesus. Namanya begitu. Ada kesombongan begitu lagi mujizat Tuhan. Tapi harus begitu. Kesombongan di dalamnya. Kadang-kadang dia sudah mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan bahwa dia diri mujizat itu daripada dia. Padahal itu karunia dari Tuhan kasih pada dia. Tapi dia salah gunakan. Sama dan begini contoh orang kaya. Orang kaya kasih karunia, Tuhan kasih karunia pada dia. Akhirnya apa? Dia kasih semua semua itu apa? Akhirnya apa? Dia salah gunakan. Dia bilang pada orang bahwa kita jago mengelola karena kita dapat beli oto. Dia bilang gara-gara kita mengelola itu. Minta itu karunia Tuhan. Akhirnya Tuhan benci pada dia. Akhirnya nanti dia jatuh bangunan dia. Tuhan tolong kita. Tuhan bilang kita tidak mengenal engkau karena kesombongan, kedurhakaan itu karunia Tuhan ada kasih pada dia, tapi dia belakangi. Itu memang tahu itu firman Tuhan menjelaskan. Karunia Tuhan kasih pada dia. Kekayaan semua, kehormatan semua dia nyana pakai. Serta dia bilang tarubu, Tuhan ambil itu baru dia bilang Tuhan bilang nyala engkau, saya tidak mengenal engkau karena apa? Karunia ada kasih pada dia itu dia. Mujizat orang ini, mama, ini boleh mendapat mau apa mujizat? Apa mama boleh mau air ini jadi darah? Kalau tanpa karunia Tuhan kasih pada dia itu dia,
Dah Harum, Cok, Musa. Dengar kan, Harum dan Musa. coba baca di apa itu? Itu karunia Tuhan kasih. Roh Kudus ada kasih, akhirnya apa? Air jadi darah. Nyanda, coba baca itu ayat apa itu? Sebelum itu, kalau penjelasan mak itu sama. Apa itu? Yang ayat 7 kan? Ayat 1 lah. Coba baca mak, coba baca itu. Yang mana? Maksudnya kan ayat 7 Matius 7 pasal 21 sampai Matius 7 pasal 21 Matius 7 pasal 2 Di sini ada bilang gini. Matius pasal 2 pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ada di sini ada tulis begini, jangan engkau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena apa? Mau bilang penghana. Di mana? Ini dan di 7. Satu karunia ada kasih pada dia itu dia. Seakan-akan orang itu dia sama menghakimi. Kita ada Roh Kudus, kita ada mujizat. Tuhan ada kasih kita. Jadi dia menghakimi penghana. Penghana itu dia begini dan begitu. Jadi ada kesombongan pada dia. Akhirnya Tuhan marah. Mujizat karunia ada kasih pada dia bikin yang nyana betul. Di Alkitab Dengar itu Kevin. ini bukan kitab penjelasan tapi kitab apa ini apa namanya? Ngana kau parah mau apa pedorang? Nyanda. Malas mau ambil dari orang itu. Maksudnya kalau penjelasan begitu ada Tuhan Yesus bilang sembahlah aku Tuhan. Ada Tuhan Yesus bilang aku Tuhan, itu yang kita tidak bisa bantah. Gimana? Aku ini Tuhan. Ada Tuhan Yesus mengatakan aku Tuhan, tapi Tuhan Yesus mengatakan sembahlah Bapa. Karena apa? Tuhan Yesus itu adalah Tritunggal, Allah Bapa, Tritunggal atau Allah Bapa Anak. Tuhan Yesus bilang sembahlah Bapa, tapi dia satu. Satu yang mana? Satu dialah Bapa. Tuhan Yesus adalah Bapa, tapi dia waktu itu dengar ngana. Tuh hari masih Roh Kudus Kevin turun. Riki ada Roh Kudus itu burung merpati. Sama dorang? Sama satu dorang. Satu? Dorang. Kalau pembaptisan Tuhan Yesus itu ada 3 pribadi atau satu? Dia satu tapi Tritunggal. Dia menjelma. Waktu itu manusia itu dia durhaka sekarang. Tuhan semua kasih apa ini dunia ini bisa serubung kasih apa nih? Apa? Bapak itu dia masih sayang. Jadi dia mau kasih jelma. Akhirnya dia kasih Roh Kudus Pak Maria. Bapak itu yang mau ke bumi atau? Bapak nak ke bumi, dia di atas, tapi dia menjelma. Dia yang ke bumi itu sebenarnya. Maksudnya? Dia menjelma. Dia kan ada Roh Kudus. Dia Roh Kudus ada. Dia dulu Roh Kudus, baru dia menjelma. Karena waktu itu dia, dengar kok. Orang-orang ini dia sudah berbuat dosa, berbuat zina, macam-macam. Ya, maksudnya Yesus jadi Yesus turun ke dunia itu Bapak bagaimana? Dengar ngana aku yang dengar mama ini kau bilang. Bapak sebenarnya dia, tapi dia menjelma. Berarti dia itu dia turun itu. Tapi dia menjelma anak sama dengan dia anak. Maksudnya di surga kosong? Dengar anak Kevin. Allah Bapa itu dia, Allah Bapa dia. Orang kan yang tahu. Dia cuma satu tapi tertunggal dia kan bilang roh apa cuma. Dia satu. Maksudnya Bapak tuh mau turun ke dunia. Jadi Yesus begitu, Bapak jadi Yesus. Baru di surga siapa jaga? So kosong surga baru tuh Allah Bapa itu jadi manusia. Dengar kan mama. Dia kan ada Roh Kudus, dia kasih menjelma sebagai manusia. Tapi Allah di atas, dia itu dia cuma menjelma. Sama dengan begini, contoh Kevin menjelma dia sebagai manusia karena waktu itu dia sayang orang mau kiamat. Jadi kasih jelma itu sebagai manusia supaya menghapus orang pendosa. Dia mati hari yang ketimbang kitulan toh. Karena dia itu dia kasih jelma. Maksudnya Yesus dengan Allah Bapa sama? Sama. Kenapa di pas Tuhan Yesus ada
baptis ada 3 yang pribadi di situ. Apa yang 3 ini? Pas Tuhan Yesus datang, Allah Bapa bersuara di atas, burung merpati. Iyo, no. Ada 3. Allah, tunggu dengar Pak. Dia kok sama dengan Allah, itu kan Roh Kudus. Dia ada kasih turun dari Allah, Allah di atas toh. Dia turun Roh Kudus, tapi dia cuma menjelma. Itu DP cerita supaya ada cerita di situ bahwa ada Tuhan Allah di atas. Dia sama dengan supaya orang tahu bahwa memang Tuhan Allah yang Tuhan sembah di atas itu. Bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada Tuhan Allah kan? Sudah dengar Mama bilang tadi. Nggak ada biar Mau sembah apa Tuhan Yesus? Tuhan Allah ini. Allah Bapa Anak dan Sampai Roh. pagi kita nih. Biarpun ngana mau Tuhan Yesus ngana sembah Tuhan Yesus no. Tapi itu Tuhan Bapa Allah Bapa lagi dia. Dengar ngana itu. Dia cuma menjelma tapi dia Roh Kudus kok Kevin. Roh Kudus ada turun kemari. Begitu. Dia Allah Bapa Tritunggal, dia cuma menjelma tapi dia itu sama dia bagaimana yang menjelaskan penganai. Pasti mati menjelaskan, kalau itu tidak mengerti. Sama dia begini Kevin. Oh dengar Mama terang. Aku nggak mengerti itu. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.